Maju, maju, maju. Masuk, please, masuk, please, masuk, please. Sobat Komando, masih ingat kan dengan operasi pembebasan ribuan warga Tembagapura yang disandra oleh kelompok organisasi Papua Merdeka? Aksi menggemparkan ini terjadi pada akhir 2017 lalu. Dan atas keberhasilan operasi pembebasan tersebut, mereka yang terlibat dalam operasi diberikan penghargaan oleh Panglima TNI yang saat itu dijabat oleh Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Meski peristiwa ini terjadi beberapa tahun yang lalu, namun kisahnya masih hangat dalam ingatan kita dan menarik untuk diulas kembali. Namun untuk kalian yang baru bergabung di sini, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan info-info terbaru dari Info Komando Channel. Saat itu diperkirakan sekitar 1.300 warga desa Banti dan desa Kimbeli distrik Tembagapura Mimika, Papua disandra oleh kelompok separatis OPM. Gerombolan separatis ini melarang warga dua desa tersebut keluar dari desanya. Dalam penyanderaan tersebut, beberapa warga mendapatkan penyiksaan berat. Ada juga sandra wanita yang diperkosa oleh kelompok separatis yang terkenal sadis itu. Mengetahui hal ini, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio tak tinggal diam. Meski jalan persuasif menjadi opsi pertama yang diambil pemerintah, namun Panglima TNI tetap mempersiapkan para prajurit terbaiknya untuk pilihan lain apabila negosiasi tak membuahkan hasil. Puluhan prajurit terbaik dari Korps Kopassus dan Kostrad pun dipilih untuk melakukan pembebasan sandra di dua titik penyanderaan. 13 prajurit Kopassus bersama 10 prajurit Kostrad dari Batalion 751 Raider didelegasikan untuk misi pembebasan warga desa Kimbeli. Sedangkan untuk desa Banti akan dibebaskan oleh tim gabungan dari Taipur dan Yonif Raider 754 ENK dengan masing-masing mengerahkan 10 prajurit pilihan. Panglima TNI kemudian menunjuk Pangdam Cendrawasih Majen TNI George Elnado Supit sebagai Panglima Operasi yang bertanggung jawab dengan keberhasilan misi. Tim gabungan TNI tersebut kemudian dikirim secara senyap ke tempat kelompok separatis menyandra warga sipil. Untuk mempermudah pencarian lokasi, sebuah drone milik TNI Angkatan Udara dikirim untuk membantu pengintaian melalui udara. Lokasi penyanderaan yang berada di ketinggian menjadi tantangan terberat bagi pembebasan sandra. Perjalanan berbahaya menuju sasaran pun harus ditempuh selama 5 hari. Asal tahu aja ya guys, demi keberhasilan misi, mereka bergerak hanya pada malam hari saja. Pergerakan pasukan harus dilakukan dengan sangat pelan agar tidak menimbulkan suara-suara yang bisa membuat kelompok penyandera menyadari keberadaan tim ini. Ketika siang hari, tim gabungan ini membeku atau tidak bergerak sama sekali di balik semak dan rimbunan pohon sampai datangnya gelap malam. Sesampainya mereka di tempat sasaran, tim gabungan ini harus menghitung kekuatan lawan dan melaporkan pada markas terpadu. Saat itu mereka sempat minta izin pada Pangdam Cendrawasih Majen TNI George Elnado Supit untuk segera menghabisi para gerombolan separatis yang jaraknya hanya sekitar 30 sampai dengan 50 meter dari posisi mereka. Namun Pangdam melarang dengan alasan keselamatan warga lebih utama mengingat keberadaan para penyandera sedang membaur dengan warga. Pada hari berikutnya, tepatnya Jumat pagi 17 September 2017, tim gabungan Kopassus dan Kostrad mendapat lampu hijau dari Pangdam selaku Panglima Operasi untuk melakukan serbuan sporadis ke arah para penyandera yang tengah menggiring warga ke suatu tempat yang diduga adalah markas para penyandera. Melihat ada serangan dari TNI, kelompok separatis ini sontak terkejut dan langsung membalas tembakan secara bertubi-tubi dari atas bukit. Saat itu jarak pandang hanya sekitar 3 sampai dengan 5 meter karena cuacanya sedang berkabut tebal. Setelah situasi dinilai relatif aman, Pangdam mengirim pasukan gabungan TNI dan Brimob Polri yang ditugaskan untuk mengevakuasi warga. Selama proses evakuasi berlangsung,
Suara-suara tembakan masih terdengar hingga 2 jam lamanya. Tidak diketahui berapa jumlah korban yang jatuh dari pihak separatis, mengingat jarak pandang sangat pendek sehingga penyisiran baru bisa dilakukan setelah kabut menghilang. Dan pada akhirnya sebanyak 1.300 lebih warga desa Banti dan Kimbeli dapat terselamatkan tanpa ada korban jiwa seorang pun. Ini, agak serong. Tanggal 19 November 2017, 2 hari setelah operasi pembebasan sandera berhasil, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio pun hadir memimpin upacara kenaikan pangkat luar biasa yang diberikan pada prajurit yang tergabung dalam operasi tersebut. 57 orang prajurit mendapat kenaikan pangkat 1 tingkat berkat keberhasilannya melindungi warga desa yang disandera OPM. Menjelaskan bahwa keberhasilan adalah milik anak buahnya. Apabila kegagalan adalah tanggung jawab perwira, maka sepantasnya yang mendapatkan kenaikan pangkat hanya anak buahnya. Maka 5 perwira tidak menerima kenaikan pangkat, tetapi diberikan pendidikan secara khusus mendahului rekan-rekannya. Nah, itulah ulasan pembebasan sandera warga desa Banti dan Kimbeli, Tembagapura, Mimika, Papua. Nantikan terus ulasan menarik tentang militer dalam negeri maupun mancanegara di Info Komando Channel. Ikuti dan follow akun Instagram dan Facebook kami untuk info tergerak setiap harinya. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Bye-bye. Operasi ini harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa di negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh satu manusia pun disandera. Tidak ada tempat yang tidak aman. Sudah melakukan tindakan-tindakan negosiasi berbagai macam cara.